Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Silvi Rajarani dari kelas 10 KCE 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 16 Muaro Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN yang berjudul Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Pembangunan Nasional. A. Asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma, sebuah epos Jawa yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke-14 Masehi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Mpu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dari bahasa Sanskerta dijadikan sebagai semboyan negara. B. Perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. 1. Ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara maupun individu atau swasta. Sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep kebijakan ekonomi yang mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan berarti bebas mengikuti aturan pasar, sementara ke kiri berarti intervensi pemerintah dalam bentuk perencanaan sentral. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Pancasila. A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. B. Gotong royong. C. Kesejahteraan bersama. D. Pemerintah berperan sebagai fasilitator. E. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. C. Prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. 1. Makna umum gotong royong. Gotong royong berasal dari istilah gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama. Secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Gotong royong dapat diartikan sebagai partisipan aktif. Partisipasi aktif tersebut dapat berupa tenaga, materi, mental, keterampilan, dan sebagainya. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebut bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. 2. Makna penting gotong royong. Gotong royong merupakan identitas budaya bangsa Indonesia yang kaya akan nilai-nilai leluhur. Tradisi ini tidak hanya merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial, tetapi juga melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong menjadi penting karena mengandung nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, serta historis. Semangat gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pemuda datang ke Jalan Menteng 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda saat itu. Para pemuda tersebut menyebar stensilan, rekaman atau cetakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ke berbagai daerah Indonesia. 3. Contoh kegiatan gotong royong. Sartono Kardodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-menurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai daerah masing-masing. Misalnya di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan nyengkuyung atau bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Jenis-jenis gotong royong di lingkungan masyarakat. A. Bekerja bakti.
Kerja bakti adalah salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat sekitar. B. Tanggap bencana. Jenis gotong royong yang kedua adalah tanggap bencana. Kegiatan ini adalah sebuah proses respon dari masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi sebuah bencana ataupun musibah. C. Musyawarah. Musyawarah adalah sebuah cara atau media untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. D. Panen raya. Panen raya biasanya dilakukan saat musim panen. Kegiatan ini merupakan sebuah kondisi terjadinya musim panen dengan skala yang cukup besar dari sebuah bidang pertanian.